Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsiti Saripah. Saya mahasiswa dari Akper RS Safarina Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan konsep asuhan keperawatan pada sistem imunitas. Langsung saja ke materinya. Yang pertama ada pengertian. Sistem kekebalan tubuh atau sistem imun adalah sistem perlindungan dari pengaruh luar biologis yang dilakukan oleh sel dan organ khusus pada suatu organisme sehingga tidak mudah terkena penyakit. Jika sistem imun bekerja dengan benar, sistem ini akan melindungi tubuh terhadap infeksi bakteri dan virus, serta menghancurkan sel kanker dan zat asing lain dalam tubuh. Langsung saja, selanjutnya ada fungsi sistem kekebalan tubuh. Yang pertama, melindungi tubuh dari serangan benda asing atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, menghilangkan jaringan sel yang mati atau rusak, debris sel, untuk perbaikan jaringan. Yang ketiga, mengenali dan menghilangkan sel abnormal. Yang keempat, menjaga keseimbangan homeostatis dalam tubuh. Selanjutnya ada penggolongan sistem kekebalan tubuh. Yang pertama, berdasarkan cara mempertahankan diri dari penyakit. Yang kedua, sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Yang ketiga, sistem pertahanan tubuh spesifik. Yang keempat, antibodi atau imunoglobulin atau IG. Terus ada komplikasinya. Yang pertama alergi, yang kedua ada autoimunitas, yang ketiga ada radang sendi, yang keempat ada HIV atau AIDS. HIV yaitu Human Immunodeficiency Virus, maksudnya adalah sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menimbulkan AIDS. HIV menyerang salah satu jenis dari sel-sel darah putih yang bertugas menangkal infeksi. Yang AIDS yaitu singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang berarti kumpulan gejala atau sindroma akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi virus HIV. Etiologinya terbagi ke dalam transmisi infeksi HIV dan AIDS terdiri dari 5 fase, maksudnya yang pertama periode jendela, lamanya selama 4 minggu sampai 6 bulan. Yang kedua, fase infeksi HIV primer akut, lamanya 1-2 minggu dengan gejala flu. Yang ketiga, infeksi asistomatik, lamanya 1-15 atau lebih dari tahunan. 4, yaitu supresi imun simptomatik. Yang kelima ada AIDS, lamanya bervariasi antara 1-5 tahun. AIDS dapat menyerang semua golongan termasuk umur, bayi, pria, wanita maupun wanita, maksudnya. Yang termasuk kelompok resiko tinggi AIDS adalah yang pertama, lelaki homoseksual atau biseks. Yang kedua, orang yang ketagihan obat intravena. Yang ketiga, partner seks dari si penderita AIDS tersebut. Yang keempat, penerima darah atau produk darah transfusi. Yang kelima, bayi dari ibu atau bapak yang terinfeksi. Pemeriksaan laboratorium dan diagnostik untuk sistem imun. Yang pertama, pemeriksaan darah rutin seperti feses, urin, serta kimia darah. Yang kedua, pemeriksaan sediaan ampus basah seperti pemeriksaan terhadap HIV. Yang ketiga, pemeriksaan sekret. Yang keempat, pemeriksaan serologik untuk sifilis. Yang kelima, pemeriksaan dengan sinar Wood terhadap infeksi jamur kulit. Yang keenam, pemeriksaan terhadap alergi. Yang ketujuh, pemeriksaan lab yang berhubungan dengan imunologi adalah Widal atau ASTO. Yang ketujuh, USG atau ronsen. Pengkajian konsep dasar asuhan keperawatan pada HIV/AIDS. Yang pertama ada pengkajian, terdiri dari identitas klien, merupakan biodata yang meliputi nama, umur, jenis kelamin, agama, suku bangsa, ras, pendidikan, bahasa yang dipakai, pekerjaan, dan lain-lain. Yang kedua ada keluhan utamanya. Terus yang ketiga ada riwayat. Riwayat terdiri dari riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, dan riwayat penyakit psikososial. Terus ada aktivitas dan istirahat. Gejalanya mudah lelah, berkurangnya toleransi terhadap aktivitas, biasanya progresi kelelahan atau malaise. Tandanya kelemahan otot, menurunnya massa otot. Terus ada sirkulasi. Gejalanya
Proses penyembuhan luka yang lambat bila anemia, pendarahan lama pada cedera atau jarang terjadi. Tandanya takikardi. Terus ada integritas ego. Gejalanya faktor stres yang berhubungan dengan kehilangan, misalnya dukungan keluarga, hubungan dengan orang lain. Yang kedua, mengkhawatirkan penampilan. Yang ketiga, mengingkari diagnosa, merasa tidak berdaya lagi, putus asa, tidak berguna, rasa bersalah. Tandanya mengingkari, cemas, dan depresi. Eliminasi gejalanya diare yang intermittent. Terus yang kedua, nyeri panggul, rasa terbakar saat miksi. Tandanya feses encer, diare pekat yang sering, nyeri tekan abdominal, lesi atau abses. Terus ada makanan atau cairan. Gejalanya tidak nafsu makan, disfagia atau nyeri restosternal saat menelan, penurunan berat badan. Tandanya dapat menunjukkan adanya bising usus hiperaktif, penurunan berat badan, turgor kulit menurun. Selanjutnya ada hygiene, tandanya memperlihatkan penampilan yang tidak rapi. Terus ada neurosensori, gejalanya pusing, perubahan status mental, kerusakan sensasi atau indera posisi dengan getaran, kelemahan otot, kebas. Tandanya perubahan status mental dengan rentang antara kacau mental, demensia, ide paranoid, tremor pada motorik kasar atau halus, hemoragi retina dan eksudat. Terus selanjutnya ada nyeri atau kenyamanan. Gejalanya nyeri umum atau lokal, sakit kepala, keterlibatan, nyeri pada pleuritis. Tandanya yang pertama ada pembekakan pada sendi, penurunan rentang gerak otot melindungi bagian yang sakit. Selanjutnya ada pernapasan. Gejalanya seperti napas pendek yang progresif, batuk mulai dari sedang sampai parah, bendungan atau sesak pada dada. Tandanya takipne, distres pernapasan, perubahan pada bunyi napas adventisius, sputum kuning. Keamanan. Gejalanya riwayat jatuh, riwayat menjalani transfusi darah yang sering atau berulang, riwayat penyakit defisiensi imun, riwayat atau berulangnya infeksi dengan PHBS, demam berurang, suhu rendah. Tandanya perubahan integritas kulit. Yang kedua, rektum, luka-luka perineal atau abses. Yang ketiga, timbulnya nodul-nodul. Yang keempat, menurunnya kekuatan umum, tekanan otot. Seksualitas. Gejalanya riwayat perilaku berisiko tinggi, yakni mengadakan hubungan seksual dengan pasangan yang positif HIV, pasangan seksual, aktivitas seksual yang tidak terlindungi dan seks anal, menurunnya libido, penggunaan kondom yang tidak konsisten. Interaksi sosial, masalah yang ditimbulkan oleh diagnosis, misalnya kehilangan kerabat, orang terdekat, teman, pendukung. Tandanya perubahan pada interaksi keluarga, orang dekat, aktivitas yang tak terorganisasi, perubahan penyusunan tujuan. Pemeriksaan diagnostiknya, yang pertama ada tes untuk mendiagnosa infeksi HIV, yaitu ELISA, Western blot, P24 antigen test, kultur HIV. Yang kedua ada tes untuk mendeteksi gangguan sistem imun, yaitu hematokrit, LED, rasio CD4 atau CD limfosit, serum mikroglobulin B2, hemoglobin. Diagnosa keperawatan yang muncul pada HIV. Yang pertama ada resiko tinggi infeksi, kontak pasien berhubungan dengan infeksi HIV. Yang kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan, pertukaran oksigen, malnutrisi, kelelahan. Yang ketiga, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake yang kurang, meningkatnya kebutuhan metabolik, dan menurunnya absorpsi zat gizi. Yang terakhir, ada diare berhubungan dengan infeksi atau GI gastrointestinal. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih atas penyampaian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.